Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten dan laba bersih tahun 2022-nya masih naik 55%, tapi saat ini secara tren sudah mulai melemah. Apakah kita masih bisa hold atau sebaiknya kita take profit dulu? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham LPPF. Saham LPPF bisa kita lihat hari Selasa kemarin masih turun sampai 2% ke harga 4.600. Dan jika kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini saham LPPF memang sudah mulai melemah. Sebelumnya setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150, trennya mulai uptrend, berhasil naik di atas angka psikologis 5000. Tapi pada saat mengatas 5.300 bisa kita perhatikan terbentuk candle ini yang harusnya sudah harus hati-hati karena shadow ke atas lumayan panjang, terjadi penolakan di atas. Setelah itu bisa kita lihat mulai bergerak turun dan saat ini malah berada di bawah garis EMA 50 dan sekarang mencoba untuk menembus support EMA 150 di sekitar harga 4.680. Jadi memang penurunan hari Selasa kemarin belum terkonfirmasi break, tapi sudah harus hati-hati apabila nanti perdagangan hari Kamis atau Jumat LPPF ternyata masih lanjut turun, maka trennya sudah mulai bergerak downtrend. Pada kemarin baru keluar pemberita bahwa kinerja LPPF masih tumbuh 51% lebih untuk laba bersihnya. Tapi secara teknikal saat ini sudah mulai melemah, dan jika kita lihat data broker summary, penurunan ini masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham ini. Jadi untuk LPPF menurut saya harus hati-hati karena potensinya masih besar untuk turun menembus support di EMA 150 dan lanjut turun menuju support di harga 440. Jadi saat ini untuk LPPF apabila teman-teman mau entry, wait and see dulu. Apabila masih bisa bertahan dan naik di atas garis EMA 50 baru menurut saya lebih aman untuk entry. Jadi walaupun masih bisa bertahan di atas garis EMA 150, terlihat mulai rebound atau bertahan dan terbentuk candle hijau. Tapi apabila berusaha naik di atas garis EMA 50 masih gagal break, tetap harus hati-hati karena masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Jadi paling aman apabila mau entry adalah lihat LPPF apakah berhasil naik di atas garis EMA 50. Apabila masih gagal naik, sebaiknya jangan entry walaupun masih bisa bertahan di support EMA 150. Karena potensinya lebih besar untuk melanjutkan penurunan saat ini. Karena secara tren juga memang bisa kita lihat sudah mulai melemah. Sekarang kita coba lihat pergerakannya juga sama, bisa kita lihat sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50, belum sempat menyentuh garis EMA 150, baru di 550 sudah mulai melemah dan saat ini bisa kita lihat turun mengetes 440 dan mencoba untuk rebound dari support ini. Dan secara tren juga sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Jadi tetap harus hati-hati dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada pedagang hari Selasa tidak naik dan turun tapi ada distribusi, asing melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat satu minggu terakhir sebenarnya asing masih masuk akumulasi. Jadi untuk apabila teman-teman mau coba entry, bisa coba tunggu di sekitar harga 440 untuk swing trade. Jadi tunggu di sekitar 440, apabila masih bisa bertahan bisa coba entry karena sebelumnya harga 440 juga menahan penurunan dari saham dan bisa rebound kembali. Jadi saat ini apabila belum entry, tunggu kembali, jangan terlalu FOMO coba mengejar di harga atas, tunggu atau mengetes harga 440 kembali. Apabila masih bisa bertahan baru coba entry dengan target jangka pendek menurut saya di 480. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata belum berhasil naik di atas 480. Atau teman-teman mau terus selama support di 440 tidak terlewati pun sebenarnya masih oke, tapi ingat walaupun bertahan di 440 selama masih berada di bawah garis EMA 50 berarti secara tren masih akan sideways dan cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati karena secara tren masih belum oke. RAS juga bisa kita perhatikan di sini. Secara tren juga sudah mulai melemah. Sebelumnya masih bergerak uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150, jadi hampir mirip dengan LPPF. Sebelumnya downtrend setelah berhasil break kedua garis EMA, trennya mulai uptrend. Tapi untuk RAS mencoba untuk break 700 beberapa kali gagal break, satu trennya mulai melemah kembali. Turun di bawah garis EMA 50, satu minggu terakhir ini sudah turun di bawah garis EMA 150. Jadi secara tren sudah downtrend
Dan garis EMA 150 di harga 630 dan garis EMA 50 di harga 645 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk support RAS saat ini terdekat di harga 600. Dan setelah turun mengetes harga 600 bisa kita lihat berhasil rebound, tapi mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150 gagal break, turun kembali ke 600. Saat ini mencoba kembali mengetes garis EMA 150. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini tren sebenarnya masih bergerak downtrend. Untuk RAS, jika kita lihat kenaikan hari Selasa kemarin, terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi, dan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk RAS saya lihat potensinya masih akan sideways, masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 sampai garis EMA 50. Tapi selama masih gagal break sama, RAS tetap trennya masih akan sideways dan ada potensi kembali turun menuju harga 600 kembali. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 600, bisa hold terus selama support ini tidak terlewati, atau lebih baik lagi swing trade, take profit apabila ternyata 1 minggu ke depan RAS ternyata masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150 ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena candle hari Selasa kemarin belum oke dan berada dekat dengan garis EMA 150, sebaiknya apabila mau entry wait and see dulu. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham apa yang bisa kita lihat secara tren lebih bagus daripada saham LPPF, RAS maupun saham ACE. Karena bisa kita lihat saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50 bisa kita lihat, tapi belum sempat menjauh garis EMA 150 sudah mulai rebound kembali. Dan untuk resisten MAPA saat ini bisa kita lihat tepat di resisten psikologis di harga 5.000. Jadi setelah berhasil rebound dari garis EMA 50, naik sangat tinggi tapi mengetes resisten psikologis di 5.000 gagal break. Saat ini turun mengetes support di EMA 50 dan masih bisa bertahan. Jadi saat ini trennya memang mulai sideways dengan resisten terdekat bisa kita perhatikan di sekitar 4.700. Jadi saat ini MAPA berada di tengah-tengah support EMA 50 di harga 4.380 dan resisten di 4.700. Dan garis MACD juga terlihat saat ini memang sudah mulai melemah. Untuk MAPA memang salah satu kekurangannya adalah tidak terlalu liquid. Bisa kita lihat volume transaksi hanya kecil, tapi bisa kita lihat ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun harga bawah, MAPA masih bisa di hold selama masih kuat di garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali MAPA turun mengetes garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan rebound, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Dan bisa hold terus selama support EMA 50 tidak terlewati, atau bisa swing trade, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MAPA masih kesulitan untuk break harga 4.700 1 minggu ke depan. Karena beberapa kali bisa kita lihat MAPA masih sempat turun mendekati garis EMA 50. Karena paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.